kita sebagai tenaga kesehatan tuh yang kita hadapi itu bukan hanya pasiennya saja loh. Betul. Ya kan, keluarga pasien, bahkan kadang-kadang itu tetangga ya dok ya. Ya. Tetangga yang ikut-ikutan ya. Ada Pak RT-nya suka kadang-kadang ikut-ikutan gitu banyak ya. banget. Nah, karena mereka tuh kadang-kadang nggak mau tahu gitu tuh ya, pengen tahu semua tuh, pengen tahu, pengen terbuka gitu ya. Tapi kita harus tahu bahwa ada hal-hal tertentu yang sebetulnya tidak boleh disampaikan kepada keluarga, bahkan pada orang lain, kecuali kepada pasiennya sendiri. Halo sahabat sehat, balik lagi di Unggul Podcast. Masih sama aku, Ayu Oktavia. Kali ini kita akan membahas lagi seputar topik-topik kesehatan yang tentunya menarik untuk kita bahas. Nah, hari ini juga kita sudah kedatangan narasumber yang ahli di Rumah Sakit Unggul Karsa Medika. Boleh berikan tepuk tangan? Ada Dr. Temi Juwono Syarif, SHMHKes. Selamat siang teman-teman semua, senang bisa ketemu di sini ya. Dan juga ada Ibu Kristina Andiastuti AMKes selaku Kepala Ruangan Bagja di Rumah Sakit Unggul Karsa Medika. Selamat siang teman-teman semuanya, salam sehat. Hari ini dengan Dr. Temi dan juga Ibu Kristina, kita akan membahas seputar etika pelayanan medis, membangun kepercayaan dan profesionalisme dalam praktik kedokteran. Nah, untuk sahabat sehat semua yang penasaran tentang topik ini, boleh tonton video ini sampai akhir, tapi jangan lupa subscribe dulu channel ini. Nah, seperti yang kita tahu, pada pasien-pasien yang akhirnya harus bertemu dengan dokter, dengan tenaga kesehatan gitu ya di rumah sakit, tentunya pasti ada harapan-harapan pasien dilayani dengan baik dan juga dengan nyaman di rumah sakit ya dok dan juga ibu. Nah, tapi menurut Dr. Temi sendiri nih, tentang etika pelayanan medis dalam praktik kedokteran itu sebetulnya seperti apa sih dok? Ya, jadi begini ya. Kalau kita lihat anak-anak zaman sekarang, ya, mereka kan zamannya pakai handphone gitu ya. Betul. Nah, kalau mereka lagi main handphone terus dipanggil sama kita, apa reaksi mereka? Biasanya tetap aja di handphone. Jawabnya seenaknya gitu ya. Nah, nggak ada respon ya dok ya. Nah, sebetulnya itu gambaran dari keadaan masyarakat kita sekarang Saat ini. Nah, demikian pula halnya dengan pelayanan dokteran. Jadi sebetulnya hal yang terbaik adalah pada saat kita berhadapan dengan seseorang itu bisa macam-macam ya, bisa orang tua kita, bisa teman kita, bahkan bisa pasien kita. Tentu respon pertama adalah bagaimana kita menyikapi pertemuan tersebut, pertemuan antara dokter dengan pasien. Nah, inilah yang disebut sebagai etika dalam pelayanan. Artinya apa? Bagaimana kita menyikapi pertemuan itu. Karena kita tahu bahwa yang datang ke rumah sakit atau ke dokter itu tentunya mereka orang-orang yang sedang sakit atau orang-orang yang sedang memerlukan pertolongan dari kita. Nah, kita harus bisa menyikapinya dengan baik. Sehingga rasa sakit mereka atau keluhan-keluhan mereka itu bisa kita atasi. Setidaknya adalah bagaimana membuat pasien-pasien itu merasa, oh, saya kok dilayani dengan baik ya oleh dokter saya. Jangan sampai, kok saya sudah sakit, tambah dicuekin. Wah, makin itu kan sakit lagi. makin sakit. Benar gitu ya. Nah, jadi sebetulnya etika dalam pelayanan itu intinya adalah bagaimana kita berhadapan dengan orang-orang yang membutuhkan kita, terutama pasien dan sebagainya, dengan baik. Sehingga proses pengobatan, proses pertemuan itu bisa berjalan juga dengan baik. Kira-kira intinya adalah seperti demikian. Baik dokter, jadi sebetulnya sama aja ya, baik itu dari segi dokter, dari tenaga medis maupun kita yang awam untuk membina hubungan yang baik agar bisa hubungannya nyaman antar kedua belah pihak begitu ya dok. Dan juga dari dokter, dari tenaga kesehatan juga
bagaimana caranya membangun chemistry ataupun memberikan kesan pertama yang baik agar nanti hubungan kedepannya berjalan dengan baik begitu ya dok. Nah kalau dari ibu sendiri nih bu, ibu kan kesehariannya bertemu dengan pasien-pasien ya di ruang bagja atau mungkin di Rumah Sakit Unggul Karsa Medika sendiri. Nah bagaimana ibu menyikapi hal ini atau bagaimana cara ibu memberikan pelayanan yang baik, etika pelayanan yang baik sehingga pasien bisa merasa nyaman bu? Kalau dari segi kami perawat ya di tenaga keperawatan itu betul yang tadi Mbak Ayu sampaikan ya bahwa kita itu menghadapi berbagai macam karakter pasien, penunggu pasien yang mungkin dibilang ada yang kritis, ada yang memang mungkin ada yang pendiam. Nah, dalam menghadapi itu terutama yang pasien ataupun keluarga pasien yang memang kritis, yang mungkin banyak bertanya ataupun yang lebih banyak komplain lah istilahnya seperti itu. Kita pun harus profesional ya Mbak Ayu ya. Kita nggak bisa juga pasien ataupun keluarga pasien misalkan marah-marah ataupun komplain ke kita juga hadapi dengan kemarahan, itu nggak boleh. Kita tetap harus mempunyai etika yang baik, kita hadapi pasien dan keluarga dengan baik juga, maksudnya dengan profesional, kita jelasin secara baik-baik. Mungkin kita bisa ajak mungkin di suatu ruangan tersendiri ya, jadi supaya tidak ada orang-orang mungkin pasien lain ataupun keluarga lain yang mendengarkan ya. Jadi intinya kita bantu fasilitasi juga, berikan pelayanan yang terbaik dengan bahasa yang baik juga. Nah, walaupun terkadang karena kondisi pasien memang lagi sakit, jadi emosionalnya juga mempengaruhi gitu ya Bu ya dalam segi komunikasinya juga. Orang sakit yang tadi Dokter Temi bilang makin sakit lagi nanti ya. Iya. Jadi dalam proses komunikasinya sendiri, baik itu tenaga dokter, tenaga kesehatan maupun pasiennya sendiri harus saling membangun kepercayaan begitu ya. Kita sebagai tenaga kesehatan itu yang kita hadapi itu bukan hanya pasiennya saja loh. Betul. Ya kan, keluarga pasien, bahkan kadang-kadang itu tetangga ya dok ya. Ya. Tetangga yang ikut-ikutan ya. Ada Pak RT-nya suka kadang-kadang ikut-ikutan gitu banyak ya. banget. Nah, kita harus tetap memilah ya. Artinya begini, siapa sih yang kita hadapi? Karena ada beberapa hal yang walaupun itu tetangga, walaupun itu Pak RT, walaupun itu saudara sendiri, ada hal-hal yang sebetulnya tidak boleh kita sampaikan juga ya. Jadi kita juga sebagai tenaga kesehatan harus bisa memilah dengan siapa sih kita bicara. Tapi yang penting adalah bagaimana kita menyikapi pertemuan tersebut sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Kira-kira itu aja yang harus kita perhatikan ya. Nah, bagaimana caranya membangun kepercayaan ini dari etika pelayanan yang tadi supaya mendapatkan kepercayaan antar sesama dokter, tenaga kesehatan dan juga pasien itu sendiri? Manusia itu kan punya naluri apabila dia sakit, tentu dia harus mengobati dirinya ya. Nah, masalahnya sekarang mau kemana gitu kan? Kita bisa beli obat di toko obat, di apotek bisa. Kita mau ke puskesmas bisa. Kita mau ke dokter siapa juga bisa. Bahkan kadang-kadang rumah saya di sini, sebelah saya itu dokter loh, sebelah saya itu perawat loh. Tapi kemungkinan kita nggak mau ke sana. Kenapa? Karena ya itu mungkin dia mah kurang respect sama saya. Tapi saya lebih suka mencari dokter yang mungkin ada di ujung kota gitu ya, tapi dia bisa bisa melayani kita dengan baik. Nah, jadi bagaimana kita menyikapi ini adalah, jadi kalau kita sebagai tenaga kesehatan kita tidak boleh dalam arti memilah-milah ya, bahwa tetap pasien itu adalah yang paling utama. Kita harus memperhatikan mereka, walaupun kadang-kadang ya pasti dokter juga kadang-kadang jengkel ya, perawat juga jengkel ya. Yang ditanya ini lagi begitu ya. Tapi bagaimanapun juga kewajiban kita sebagai tenaga kesehatan adalah bagaimana kita bisa mengedukasi mereka sehingga mereka mengerti apa yang mereka hadapi, sehingga komunikasi tetap berjalan baik dan dia bisa percaya sama kita bahwa kita sudah memberikan sesuatu yang terbaik buat mereka loh. Itu yang paling penting.
Nah, sahabat sehat, kita akan bahas juga nih mengenai tantangan-tantangan yang sering dihadapi para dokter dan juga para nakes di rumah sakit tentunya ya, tentang menjaga profesionalitas itu sendiri. Nah, dokter, dari medis dulu sendiri nih dok, kira-kira apa aja sih tantangannya dalam memberikan etika pelayanan yang baik dan juga menjaga profesionalitas itu sendiri? Ya, tantangan terbesar sebetulnya datang dari diri kita. Ya. Ya. Kita pertama-tama kan kita harus tahu bahwa yang kita hadapi itu adalah orang yang memang membutuhkan pertolongan dari kita. Oke. Itu pertama. Yang kedua adalah tantangan yang kedua adalah datang justru dari pihak pasien atau dari pihak keluarga pasien. Nah, itu tantangan yang paling berat sebetulnya. Karena mereka tuh kadang-kadang nggak mau tahu gitu ya, pengen tahu semua tuh pengen tahu, pengen terbuka gitu ya. Tapi kita harus tahu bahwa ada hal-hal tertentu yang sebetulnya tidak boleh sampaikan kepada keluarga, bahkan pada orang lain, kecuali kepada pasiennya sendiri. Bahkan tantangan terbesar juga dari dokter adalah kita harus berpikir ya, kalau saya sampaikan ini kepada pasiennya, kira-kira pasiennya kuat nggak ya hadapi? Iya, terlebih tentang kondisi penyakitnya biasanya. Betul. Misalnya sekarang ada pasien cancer misalnya. Kita harus tahu ini kira-kira si ibu ini kuat nggak ya menghadapi ini. Kan kalau justru pada waktu kita sampaikan itu, ada kemungkinan ibunya tiba-tiba Makin shock, down ya dok drop, ya, dan makin sebagainya. ngedrop ya. Nah, malah jadi pasti kita juga rusak. harus bisa melihat kira-kira kalau saya sampaikan ini, bagaimana sih kondisi si ibu. Karena itu semua tenaga kesehatan wajib ya mengetahui secara psikologis pasien saya ini karakternya seperti apa sih. Nah, ini harus kita pelajari baik-baik. Dan ini tantangan yang paling besar yang menurut saya. Iya, saya aja yang memang awam gitu ya dok ya, kalau misalnya memberitahukan berita buruk kepada seseorang, kadang kan suka bingung memilih kata-katanya gitu ya, bingung melihat kondisinya, apakah nanti akan justru menghadirkan suasana yang mungkin tidak nyaman atau apa gitu ya. Apalagi seorang dokter yang tentunya harus memberitahukan informasi, tetapi ya itu tadi, apakah kondisinya akan justru semakin buruk jika diberitahu gitu ya dok ya. Beda kalau misalnya nih saya dokter ahli kebidanan gitu ya, datang, wah ibu hamil loh, wah kan itu kan wah seneng gitu ya. Berita Nah, bahagia. beda gitu ya, seperti itu. Iya. Nah, kalau dari ibu sendiri nih bu, bertemu dengan pasien ya sehari-hari, kira-kira tantangan apa sih bu kalau dari ibu sendiri bertemu dengan pasien? Kalau dari saya sih tantangan kadang-kadang itu tadi ya, yang seperti tadi dokter Temi sampaikan juga ya, bahwa kadang itu mungkin kalau saya ini berkaitan dengan ibu melahirkan sih ya. Kalau ibu melahirkan, yang tadi dokter Temi sampaikan mungkin dibilang penyakit juga bukan ya dok ya, karena berita bahagia ya dok ya, maksudnya oh saya hamil. Nah, kadang ada beberapa yang pernah saya tangani juga, tidak hanya kasus-kasus ibu melahirkan aja, tetapi ada juga yang penyakit tentang kebidanan lain. Nah, jadi ada beberapa keluarga mungkin yang ataupun bahkan kerabat, bukan kerabat inti, itu yang sering menanyakan bahwa ibu bidan, bagaimana kondisi pasien ini, bagaimana keadaannya dan lain sebagainya, sakit apa, seperti itu. Nah, disitulah tantangan terbesar kami. Kadang keluarga itu pasti kan akan berpikir, suster ataupun bu bidan kan tahu ya kondisi pasien kayak gini, kenapa nggak menyampaikan ke kami? Nah, disitulah yang harus kita tekankan bahwa kita tidak boleh dengan sembarangan menyampaikan informasi apapun berkaitan dengan kondisi pasien ya, keadaan pasien, karena yaitu tadi berkaitan dengan etika. Jadi kecuali kalau memang pasien sendiri yang memang mengizinkan, oh boleh bu bidan, suami saya boleh tahu misalkan, atau mama saya boleh tahu, mungkin itu diizinkan ya, kita bisa menyampaikan. Dan itu pun kita bidan ataupun perawat tidak boleh menyampaikan keadaan pasien. Yang berhak adalah dokter. Jadi yang berhak menyampaikan tentang kondisi atau diagnosis pasien, karena kita kan ada kewenangannya masing-masing ya. Jadi tidak boleh sembarangan juga. Jadi harus benar-benar berhati-hati, dan kita harus menggunakan kata-kata yang baik ya. Maksudnya kadang tuh pasien mengertinya, oh bu bidan itu yang menangani pasien, bu bidan harus tahu. Tapi kalau kita mau memberitahu pasien bahwa ataupun keluarganya bahwa oh, mohon maaf kami tidak, bukan kewenangan kami untuk menyampaikan kondisi pasien dan lain sebagainya, itu gunakanlah bahasa yang
baik ya, yang bisa dipahami dan dimengerti supaya keluarga juga tidak tersinggung begitu ya dok ya. Nah, ini terus berkaitan juga dengan tuntutan pekerjaan gitu ya. Iya. Pasien sedikit dengan pasien banyak tentunya beda ya Beda jadi sekali. pressure-nya gitu Betul sekali. bagi tenaga kesehatan. Nah, gimana nih strateginya dari dokter dan juga dari kebidanan atau keperawatan sendiri menjaga profesionalitas meskipun pasiennya banyak gitu misalnya, pasien tetap terlayani dengan baik atau tetap diberikan pelayanan yang nyaman. Nah, itu bagaimana dok, strategi? Eh, yang baik adalah begini, supaya pasien atau keluarganya itu tahu ya bahwa penyakit itu pertama-tama adalah kita harus bertanya pada si pasien. Kepada siapa saja, kepada keluarga siapa saja, masalah-masalah kesehatan ibu ini boleh saya sampaikan. Itu pertama. Nah, kalau misalnya, boleh kepada adik saya, kepada siapa, nah, dokter harus berusaha bagaimana apabila keluarga-keluarga tersebut dikumpulkan. Sehingga dokter menjelaskannya itu cukup satu kali, tapi ke semua. Kena tepat sasaran juga ya dok ya. Jadi jangan nanti hari ini ke suaminya, besok ke adiknya, ke siapa, itu kan tentu akan merepotkan dokter juga. Jadi sebaiknya tanyakan dulu ke pasien, kepada siapa masalah ini boleh disampaikan. Kemudian kita yuk kita janjian yuk, kapan nih mau ketemu. Nah, harinya tetap. Jadi kita bisa menyampaikannya dengan lebih baik dan sekaligus pada banyak orang. Iya, jadi ada komunikasi terlebih dahulu gitu ya. Dengan pasiennya dulu, baru nanti setelah persetujuan dari pasiennya kita beritahukan keluarganya yang dimaksudkan oleh pasien gitu ya. Nah, kalau dari ibu sendiri nih Bu, kan kalau misalnya bidan sama perawat, kalau yang saya lihat gitu ya Bu ya, di rawat inap ataupun di poliklinik, selain komunikasi sama pasien kan ada juga pekerjaan lain gitu ya, kayak ngisi status pasien dan lain-lain. Nah, itu gimana Bu cara menjaga profesionalitasnya sendiri? Kalau kami, jadi gini, kita mau secapek apapun, mau sebanyak apapun pasien, kita tetap dong harus profesional ya, tetap harus itu memberi pelayanan yang baik. Ya, kalau kami dari keperawatan, saya contoh misalkan yang tadi Mbak Ayu sampaikan bahwa harus selain melayani pasien harus ada status yang diisi dan lain sebagainya. Kita akan membagi pekerjaan. Jadi ada beberapa yang jaga itu kan gak hanya 1 atau 2 bidan. Jadi ataupun 1 atau 2 perawat, kita akan berbagi-bagi tugas. Supaya pekerjaan yang kita jalanin itu ataupun pekerjaan tanggung jawab kita itu terselesaikan dengan baik. Kemudian yang perlu kita tekankan juga bahwa kadang-kadang kita misalkan pas pasien banyak itu secara nggak langsung kita tuh capek ya, maksudnya kita dalam kondisi capek itu pasti secara nggak langsung kadang-kadang emosi kita muncul ya dok ya. Itu yang harus kita bisa jaga. Mau pasien misalkan butuh bantuan sesering apapun itu ya kita tetap harus layani itu dengan baik. Nggak boleh sampai kita itu memasang muka yang cemberut, kita harus memasang muka yang malas, tidak boleh. Makanya untuk itu kalau memang mau ke pasien ya kita harus selalu tersenyum. Secapek apapun kita harus sembunyikan itu. Jadi bahwa kita harus menjaga profesional kita. Status pun kalau memang misalkan belum terselesaikan, kita utamakan dulu pasien dulu. Pasien sudah beres kita layanin, baru status ataupun administrasi lainnya baru kita kerjakan. Kemudian kita juga tidak boleh membeda-bedakan ya, maksudnya mau pasien dengan penjamin apapun, mau umum, mau BPJS, mau kelas 1, VIP, ataupun kelas 3 sekalipun, tetap kita harus beri pelayanan yang sama. Jadi nggak boleh ya kita membeda-bedakan, ini karena dia penjamin ini dan lain sebagainya. Ya. Jadi lebih itu. Ada satu lagi, paling kita kalau memang misalkan sampai pekerjaan banyak ataupun pasien banyak, kita ada yang namanya jadwal on call ya kalau kami perawat. Jadi kami itu akan berkoordinasi, kami kepala ruangan itu akan berkoordinasi ke bagian manajemen keperawatan bahwa kalau memang tenaga kami sekiranya memang kurang,
kita perlu memanggil bidan panggilan atau misalkan bidan on call ataupun perawat on call, itu kami akan panggil. Jadi jangan sampai istilahnya gini, pasien banyak, ya udah tenaga kita cuma segini, jadi kualitas pelayanan kita menurun, itu nggak boleh. Jadi tetap permasalahan apapun itu kita harus komunikasikan ke atasan kita, ke manajemen. Iya, komunikasikan dan dikoordinasikan gitu ya. Harus ada koordinasi yang lebih baik. Ya, jadi pasien juga tetap mendapatkan pelayanan yang nyaman, yang terbaik. Nah, dokter, ini ada isu yang hangat nih di masyarakat kalau katanya gitu, nakes-nakes atau dokter-dokter di rumah sakit pemerintahan atau di fasilitas kesehatan pemerintahan katanya lebih jutek-jutek dibandingkan di swasta. Nah, menurut pandangan dokter ini bagaimana? Tapi jangan dulu dijawab, dokter. Kita suruh dulu di sini sahabat sehat semua untuk like video ini dan juga subscribe channel ini. Nanti dokter Temi akan menjawab mengenai isu yang tadi sudah kita lemparkan. Nah, sahabat sehat, gimana nih? Pernah ada nggak pengalaman mungkin ketemu sama nakes-nakes atau dokter yang jutek mungkin ya? Nah, ini kita akan bahas dengan dokter Temi. Menurut dokter bagaimana ini, dok? Menanggapinya. Dokternya jutek? Iya. Banyak. Ya, karena kan jutek kan sebenarnya sifat dari manusia ya. Betul, Karakter. betul. Karakter manusia ya. Tapi bagaimanapun juga, sejutek-juteknya dokter gitu ya, sejutek-juteknya nakes gitu, kita ini sedang berhadapan dengan siapa? Kita harus tahu ya, karena yang kita hadapi itu adalah pasien loh, yang memang mereka memerlukan kita. Nah, kadang-kadang tadi tanyakan bagaimana kalau pasien saya banyak gitu. Iya. Nah, yang baik adalah sebetulnya seharusnya adalah dokter juga harus bisa mengukur kemampuan saya untuk berpraktek itu sebetulnya berapa banyak sih pasien yang bisa saya layani. Iya. Ya, sehingga kita bisa mengukur nih. Kalau udah sampai batasnya saya capek gitu kan, pasti jutek itu pasti muncul gitu ya. Iya. Hanya kadang-kadang kita juga harus ingat bahwa terutama untuk nakes-nakes yang ada di daerah ya, hal seperti itu kan sulit untuk dilakukan. Artinya gini, saya nggak bisa loh, saya cuma mau praktek sampai jam 8 malam misalnya. Tapi ternyata masyarakat masih banyak. Apakah akan kita abaikan mereka? Itu juga kan nggak bisa. Ya, jadi ya seharusnya dari masyarakat juga paham bahwa dokter juga manusia loh, yang punya punya keterbatasan, mereka juga perlu istirahat dan sebagainya. Nah, ini harus kita bangun seperti itu ya. Tapi tetap bagaimanapun juga sebagai tenaga kesehatan, seorang dokter pada saat dia berhadapan dengan pasien saya, ya kita harus bisa berkomunikasi dengan baik, karena kita tahu masalah apa sih yang sebetulnya sedang mereka hadapi. Ya, jangan sampai masalah itu ditambah oleh kejutekan kita. Iya, jadi harus saling paham gitu ya, baik dari dokternya, dari pasiennya juga harus mengerti bahwa dokter juga sama-sama manusia, ya dok, punya perasaan sendiri, punya karakter tersendiri gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa membina hubungan pada saat kita bertemu gitu ya dok. Nah, kalau ibu nih Bu, selaku kepala ruangan juga, kan pasti pernah ya Bu ya mendengar ada mungkin dari pasien gitu ya menyampaikan ke ibu, itu tuh ada bidannya yang galak, ada bidannya yang jutek. Iya, nah, itu ada gimana pasti, Bu? itu pasti ada. Kalau saya sih ada ya pernah ya menemukan seperti itu. Biasanya tetap kalau dari saya sih biasanya saya pasti akan menemui ya ke pasien ataupun keluarga pasien atau suaminya bahwa satu, pasti saya harus minta maaf ya. Karena mau nggak mau itu, yaitu tadi yang sudah disampaikan Dokter Temi juga, bahwa pasien itu datang ke kita itu memerlukan bantuan kita. Iya. Pada saat pasien datang ke rumah sakit itu kan pasti ada berbagai macam, dari karena penyakitnya menimbulkan emosi pasien, jadi rasa ketidaknyamanannya itu. Nah, disitulah saya pasti akan pendekatan ya ke pasien dan keluarga. Di situ bicara baik-baik. Selain minta maaf, saya selalu pasti memberikan edukasi
supaya apa? Menjalin trust ataupun hubungan baik dengan pasien. Kalau kita bisa menjalin hubungan baik dengan pasien, pasien bisa percaya dengan kita ataupun keluarganya percaya dengan kita. Yang tadinya mungkin komplain, marah-marah, pasti akan oh iya ternyata saya di sini diperhatikan ya. Oh ternyata saya di sini apa namanya? Suster ataupun bidannya ternyata ramah ya. Iya. Mungkin tadi mungkin susternya yang tadi jutek karena capek mungkin kan itu hal-hal itu tuh kita harus punya trik-trik tersendiri ya. Jadi pendekatan itulah yang paling penting dan komunikasi yang baik. Jadi bukan pasien ataupun keluarga udah komplain marah-marah kita hadapin juga dengan kemarahan, itu tidak. Tapi kita harus jangan sama-sama lah kayak mereka. Jadi kita jangan sama-sama marah tapi tetap harus dengan tenang, dengan tutur kata yang lucu. Gitu. Jadi Ibu selaku kepala ruangan juga menjadi penengah gitu ya Bu Iya, ya. harus Tentunya itu. jangan sampai pasien kapok tapi bisa memberikan kesempatan berikutnya untuk kembali gitu ya Betul di sekali. pelayanan kita. Nah, dokter ini kalau misalnya berkaitan dengan berita yang duka juga ya, tadi selain misalnya menyampaikan penyakit yang berat kepada pasien, ada juga yang memang misalnya takdirnya gitu ya Dok ya tidak bisa tertangani atau meninggal dunia gitu. Nah, kalau misalnya yang kita lihat nih Dok di sinetron-sinetron gitu ya, dari dokternya itu akan menyampaikannya dengan narasi yang sama gitu Dok di sinetron-sinetron kayak mohon maaf kita sudah melakukan semaksimal mungkin tapi Tuhan berkata lain. Nah, kalau dari etikanya sendiri gitu Dok, apakah betul memang seperti itu bisa sampai narasinya semua dokter ini sama gitu kalau misalnya di film-film ya. Jadi intinya adalah begini, ya yang pasti umur itu di tangan Tuhan ya. Yang kedua adalah bahwa dokter atau tenaga kesehatan itu tentunya niat baiknya adalah menolong. Ya, pasti nggak ada lah dokter yang memang sengaja mau membuat atau mencelakakan pasien, itu nggak ada itu. Sepandai-pandainya seorang dokter, sehebat-hebatnya seorang profesor, pasti punya keinginan untuk menolong pasiennya. Nah, adapun pada saat dia menolong, kemudian yang tadi dikatakan bahwa itu sudah kehendak Tuhan dan sebagainya, yang paling kita bisa sampaikan adalah bahwa kami sudah berusaha sekuat tenaga, tetapi mungkin kehendak Tuhan yang berbeda. Ya, nah, artinya kita harus bisa membangun kepercayaan kepada pasien bahwa usaha kita tuh nggak main-main loh pada waktu kita menangani pasien tersebut. Kita tuh nggak ada saya seyakinnya tidak ada seorang dokter pun, seorang perawat pun, bidan pun yang tidak punya niat untuk menolong pasien. Pasti. Barangkali Mbak Ayu nggak tahu ya bahwa seorang dokter itu kalau misalnya dia tahu nih pasiennya, dia ada pasien gawat misalnya di rumah, itu tuh pasti punya perasaan stresnya itu ada. Udah gitu. Pasti itu. Ada perasaan stresnya itu ada. Kalau misalnya malam-malam jam 11 malam kemudian terima telepon, dia udah berpikir wah pasien yang itu bukan ya, padahal belum tentu. Duluan ya. Seperti, nah itu hal-hal yang seperti ini yang kurang dipahami oleh pasien atau keluarga pasien. Jadi pasti semua dokter itu punya perasaan seperti itu. Bahkan kadang-kadang begitu angkat telepon langsung dia beranggapan wah ini pasien si ibu ini ya, pasien bapak ini ya. Nah, padahal pasien lain misalnya itu sering sekali ya. Jadi ketahuilah bahwa dokter itu atau tenaga kesehatan itu tidak ada satupun yang punya niatan untuk tidak menolong pasiennya, tetapi dengan keterbatasan, juga dengan mungkin peralatan yang ada di rumah sakit, dan juga dengan penyakit pasiennya, itu tentu Tuhan punya kehendak yang lain ya. Lebih-lebih kalau kita berada di satu posisi atau di satu daerah yang memang fasilitas kesehatannya terbatas. Kita juga berpikir sampai ke arah sana.
Jadi dokter juga kepikiran ya dok ya dengan kondisi pasiennya, bahkan udah sampai pulang ke rumah juga keinget-inget gitu ya. betul. Nah kalau ibu sendiri nih Bu, gimana nih pada saat ada berita duka gitu ya, pasien yang akhirnya meninggal dunia, gimana nih rasanya Bu? Kan pasti yang biasanya kita layani setiap hari, kemudian pasiennya tidak ada, bagaimana Bu rasa kehilangannya dan dukanya kalau di Kalau kehilangan juga pasti ya dok ya, apalagi kita kalau yang sudah merawat berhari-hari. Dokter, perawat, bidan itu tuh kalau pasien sembuh sehat itu suatu kebanggaan tersendiri Iya. ya dok ya. Senang rasanya. Senang sekali, itu pasti suatu hal yang aduh saya bangga ya. Jadi ada perasaan yang gembira. Tetapi pada saat memang kita menghadapi pasien yang mungkin sudah maksudnya meninggal ya, maksudnya memang kita sudah berbagai upaya sudah kita lakukan tidak bisa membantu ya sehingga pasien meninggal, kita pun juga pasti kita akan menunjukkan sikap empati juga ya. Jadi turut merasa sedih juga, terutama kami kayak perawat ataupun dokter bidan, kita mungkin salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk menenangkan keluarga pasien, betul, itu sangat penting, peran kita itu penting banget. Salah satunya ya mungkin kita bisa dengan sentuhan ya. Sentuhan itu bukan berarti main sentuh tidak ya, tapi mungkin dengan kita memegang tangan keluarga pasien, atau mungkin kita mengelus bagian pundak, atau mungkin merangkulnya bukan merangkul pelukan itu tidak juga ya. Kita sentuhan itu pun juga tidak boleh terlalu berlebihan juga, tapi itu sentuhan itu salah satu bentuk bahwa kita peduli, simpati terhadap keluarga atas meninggalnya pasien. Jadi supaya apa, pasien pun juga supaya keluarga pun juga merasa bahwa oh iya ternyata nggak hanya saya yang sedih, yang kehilangan. Dokter, perawat, bidan itu juga merasa kehilangan. Nah, itu yang bisa kita lakukan ya untuk membantu paling tidak membuat mereka mengurangi sedikit kesedihan itu. Ya, jadi keluarga pasien juga merasa ada teman yang sama-sama menanggung gitu ya sedihnya, dukanya gitu ya. Nah, sahabat sehat, itu dia tentang etika dari kedokteran dan juga dari tenaga kesehatan sendiri. Setelah ini, Dokter Temi akan kita bawa menonton video nih dan akan memberikan tanggapannya. Untuk sahabat sehat, tonton videonya sampai akhir dan jangan lupa like serta subscribe channel ini dan boleh juga share nih ke teman-teman supaya lebih paham lagi antara pasien, dokter, dan tenaga kesehatan. Baik, selanjutnya kita akan menonton video bersama Dokter Temi dan juga Ibu Christina. Namun sebelum itu kami informasikan kepada sahabat sehat semua bahwa di Rumah Sakit Unggul Karsa Medika kita punya banyak sekali promo-promo yang menarik. Salah satunya bagi ibu-ibu yang mau melahirkan nih, kita ada promo persalinan normal dan juga promo persalinan ERAX. Nah, yang mau melahirkan di Rumah Sakit Unggul Karsa Medika pasti akan bertemu dengan Bu Christine ya Bu ya. Selain itu kita juga ada promo MCU atau pengecekan laboratorium. Kita juga ada promo vaksinasi, ada vaksinasi DBD, vaksinasi influenza, vaksinasi pneumonia, dan kita juga ada promo scaling. Informasi lengkapnya sahabat sehat semua bisa dapatkan di Instagram @rsunggulkarsamedika atau bisa langsung hubungi WhatsApp ke nomor admin di sini. Itu dia videonya dokter, bagaimana dokter menanggapi video ini dok? Ya, kalau kita lihat di video tersebut tampaknya si ibunya kurang puas ya dengan penjelasan dari dokter ya, karena tampaknya memang kasus yang dihadapi oleh si ibu itu bukan kasus yang ringan ya. Nah, lalu bagaimana sikap dokter? Ada sebetulnya apabila seorang dokter menghadapi masalah-masalah seperti itu, yang baik adalah dokter tersebut menerangkan kepada si ibu ya, bahwa ibu penyakit anak ibu ini misalnya sulit untuk disembuhkan dan sebagainya. Nah, dokter juga harus bisa memberikan kesempatan kepada si ibu itu, misalnya kalau menurut saya anak ibu ini sakitnya begini-begini dan sulit disembuhkan. Tapi kalau ibu mau, ibu bisa loh konsultasi kepada dokter lain. Oh iya. Ya, nah itu juga itu baik ya seperti itu. Nah, tapi terkadang ya saya katakan, Pak, ibu juga kadang-kadang merasa dokternya kok
Saya kan pengen sembuh anak saya gitu ya. Padahal si dokter itu memberikan penjelasan, keterangan yang sejelas-jelasnya. Ya, Tetapi karena si ibu itu mungkin dia pengen belum bisa anak itu terima pengen ya, sembuh gitu ya, mungkin. dia nggak bisa terima sehingga menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh dokternya itu kurang bijak dan sebagainya. Nah ini sebetulnya kan peran komunikasi. Ya. Kalau karena tidak semua, saya yakin lah ya, tidak semua dokter itu akan mengatakan penyakit ibu ini nggak akan bisa disembuhkan misalnya dengan cara yang keras, biasanya tidak. Tapi dia akan menyampaikan. Karena justru apabila si dokter tidak menyampaikan keadaan yang sebenarnya, pasien juga bisa komplain loh. Iya, Ya kan? serba salah Bisa ya, Dok, ya. komplain, ya kan? Kenapa dokter nggak ngomong bahwa anak saya itu nggak bisa sembuh misalnya. Betul, betul. Nah, jadi ini sebetulnya adalah yang terbaik adalah bagaimana kita bisa mengkomunikasikan antara pendapat si ibu dengan pendapat dokter tersebut. Seperti itu kalau komen saya. Baik, itu video yang pertama. Masih ada lagi dokter videonya, boleh. Itu berat sih dok. Gimana dok menurut dokter? Ya, jadi pada dasarnya setiap dokter, bukan hanya dokter ya, tapi perawat juga, begitu menerima pasien itu pasti pertanyaan pertama adalah apa yang dikeluhkan dengan pasien. Itu pasti. Ibu datang sini mau ngapain sih misalnya, dengan cara yang halus ya. Pasti ada sesuatu kan. Kita biasanya dokter akan bertanya, oh saya panas dok. Pertanyaan berikutnya adalah pasti panasnya udah berapa hari? Panasnya pagi atau malam? Udah makan obat apa? Karena apa? Begitu mendengar kata panas, maka di otak dokter itu udah terekam. Oh saya harus berpikir bahwa ini kemungkinan sakitnya bla 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 bla. Dan dia akan bertanya itu. Kalau misalnya panasnya siang nggak panas, cuma malam aja, si dokter akan berpikir, oh kemungkinan tifus. Iya. Nah, dia di otak dokter sudah terekam. Sudah ada gambaran juga. Nah, kadang-kadang pasien juga kenapa sih dokternya bawel-bawel amat sih, nanya segala macam. Nanya mulu. Nah, pertanyaannya kok aneh-aneh. Ya kalau hanya sekedar, kan saya udah bilang panas, misalnya ya, panasnya udah kasih tau 3 hari. Kok masih nanya lagi yang lain? Ibu pernah ke Pangandaran misalnya? Tuh, mungkin pasien mikir ngapain juga ke Pangandaran? Padahal dia pengen tahu nih. Oh kemungkinan di sana sedang ada wabah misalnya. Sehingga si dokter sudah berpikir, oh ini kemungkinan terkena wabah di sana. Nah hal-hal yang seperti itu memang perlu latihan untuk bisa bertanya, karena dari pertanyaan-pertanyaan dokter kepada pasien itu sebetulnya 60% itu sudah terekam di otaknya nih. Saya perlu pemeriksaan laboratoriumnya apa saja. Kan nggak usah diperiksa semua kan? Ya kan? Apakah saya perlu ronsen atau tidak? Oh kasus ini mah sepertinya nggak perlu ronsen misalnya. Iya. Sehingga si dokter itu sudah punya kira-kira perkiraan apa saja yang akan saya lakukan untuk mengatasi penyakit pasien tersebut. Jadi memang perlu komunikasi yang bagus. Bagaimana cara bertanya sehingga pasien juga nggak kesinggung. Iya. Ya kan, ngapain juga sih dokter nanya soal Pangandaran, soal jalan-jalan, kan udah tahu ini anak saya panas. Nah, kadang-kadang kan banyak yang seperti itu, ya. Nah, padahal setiap pertanyaan dokter itu pasti punya arti. Iya. Jadi komen saya terhadap ini adalah perlu adanya komunikasi yang baik, dan dokter juga harus bisa bagaimana cara dia bertanya sehingga tidak menyinggung perasaan dari pasien. Iya. Itu yang Nah, kalau ini Bu Christine mungkin ya selaku si jawat, Bu. Iya. Nah, gimana Bu? Apakah informasinya benar atau gimana Bu tanggapan? Informasi yang disampaikan sih itu betul ya. Kita memang mempunyai kode etik keperawatan ya. Jadi memang itu yang kita jadikan pegangan dalam kita bekerja. Jadi tidak main asal aja kita tuh bekerja. Dalam profesi itu kita memang mempunyai kode etik keprofesian masing-masing ya. Mungkin dokter juga punya ya dok ya. Perawat kami juga punya. Mungkin tenaga kesehatan lain juga kita
Jadi tetap kita memang harus apa ya, kode etik itu kita pakai dalam apa namanya, pegangan kita dalam bekerja. Kalau kita bisa bekerja dengan menggunakan patokan kode etik itu, mudah-mudahan pasien bisa terlayani dengan baik, kemudian kita juga sesuai dengan SPO yang ada yang berlaku, dan itu mudah-mudahan semua pelayanan bisa berjalan dengan baik. Jadi nggak apa-apa ya dok ya, karena itu hanya bentuk ekspresi diri aja gitu ya, supaya lebih fun menyampaikan informasinya. Kalau dari saya, kalau melihat begini, ini kan informasinya ini adalah untuk tenaga kesehatan ya, bukan untuk masyarakat umum ya. Jadi kalau saya lihat bahwa video itu dibuat untuk teman-teman sejawat ini loh, ya kan, kode etik mengingatkan ya dok ya, lebih ini. Dengan gaya dan sebagainya, itu merupakan satu ekspresi dari tenaga kesehatan tersebut, bahwa ini loh kode etik kita itu seperti gini, disampaikan dalam bentuk ekspresi seperti ini. Ya. Menurut saya tidak menjadi satu permasalahan selama memang itu tujuannya jelas, dan kedua adalah bahwa memang niatnya adalah bagus. Ya. Karena ini video ini kan bukan untuk masyarakat yang di luar tenaga kesehatan ini. Kalau menurut saya seperti, artinya bagaimana dia bisa membangun ekspresinya supaya apa ya, pesan atau pesan-pesan tersebut tersampaikan kepada sejawatnya. Iya, kepada sejawatnya. Nggak apa-apa ya dok ya bikin video Menurut itu karena ekspresi diri aja, bentuknya lebih fun gitu ya dok. Mungkin Dari kita Ibu, harus mungkin pastikan gimana juga Bu? bahwa maksudnya saat bikin video pun jangan sampai kita ada pasien yang kita tinggalkan gitu ya. Jadi tetap harus maksudnya pastikan bahwa memang saat membuat video pun bahwa saat itu kita memang lagi tidak menangani pasien ya. Jangan sampai kok apa namanya, tenaga kesehatan malah tiktokan tapi pasien ditinggalkan, itu jangan sampai. Jadi membuat video-video edukasi itu memang betul yang tadi Dokter Teni sampaikan, sangat bagus ya, apalagi itu sebagai pengingat kita ya, mungkin sesama teman-teman sejawat ya, bahwa pentingnya kode etik keperawatan itu seperti apa. Paling itu sih lebih ditekankan ke apa ya, intinya pasien jangan ditinggalkan aja. Iya. Jadi, nomor satu tetap pasien. Tetap harus itu pasien tetap, dan mungkin menggunakan tetap etika-etika yang baik dalam membuat konten-konten ininya ya, membuat videonya ya, mungkin dari bahasa tubuh dan lain sebagainya, itu aja. Nah, itu dia video-video kita hari ini. Untuk selanjutnya kita juga sudah melempar pertanyaan nih dok di Instagram Rumah Sakit Unggul Karsa Medika. Ada berapa pertanyaan? 2.000? 3.000? Ada 3.000 pertanyaan dok. Ya, banyak sekali. Jadi akan kita tanyakan langsung ke dokter untuk pertanyaan-pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama dari @Kimberly Septiani. Saya kepengennya dokter menjelaskan penyakit dengan ramah, nggak cuma asal kasih obat disuruh keluar. Oke, pertanyaan berikutnya dari @Tika Herma. Saya maunya dokter komunikatif, ramah, nggak pelit ngomong, apalagi senyum kayak dokter Roland. Oh, di spill nih dokter Roland, dokter spesialis obgyn di Rumah Sakit Unggul Karsa Medika. Selanjutnya ada lagi pertanyaan dari @Ulfi Awaliyah. Maunya dokter ramah, jelas, detail, tidak menakut-nakuti pasien, kids friendly katanya. Ada lagi pertanyaannya? Masih ada. Selanjutnya dari ini dia @tri_afri. Periksa dengan detail dan tidak terburu-buru, ramah juga. Kadang tegang rasanya jadi kurang bisa menyampaikan katanya dokternya. Ada lagi pertanyaannya? Ada. Banyak sekali ya. Ini yang terakhir dari @Adinda Kotari. Mau kalau dokter itu yang ramah, humble kayak dokter Oktova Ardianto. Oh, ini juga disebut nih dokternya, dokter spesialis bedah ya. Di Rumah Sakit Unggul Karsa Medika yang super ramah dan bodor katanya. Gimana nih dok, menurut dokter sendiri? Ya, kalau kita lihat ini kan jelas ini ada dua sisi ya.
Sisi pertama dari sisi pasien, yang kedua dari sisi dokter Dokter atau sendiri, tenaga ya. kesehatan, ya. Bahwa saya sulit untuk menjelaskan secara detail, ya, karena tidak semua pasien juga ingin dijelaskan penyakitnya secara detail oleh dokter. Kadang-kadang dia cuma pengen taunya, ya udah, sakit saya itu apa sih sebetulnya? Terus gimana sih cara ngobatinnya? Ada yang seperti itu. Tapi ada dokter juga yang pengen itu detail banget ngasih taunya, ya. Nah, jadi kalau ditanya, karena itu tadi yang saya sampaikan di awal, bahwa seorang dokter itu harus bisa mengetahui kira-kira psikologis dari pasien yang dihadapi. Saya itu berhadapan dengan pasien yang seperti apa. Kalau berhadapan dengan pasien yang cuek acuh, ya mungkin nggak masalah ya dok, ya, kalau hanya cuma menjelaskan informasi kita pendek mungkin ya. hanya singkat. Tapi kalau ngeliat ini, ibu ini nanyanya dari tadi, wah detail banget ya. Tentu saya harus menjawabnya juga dengan Betul. detail, ya. Iya. Nah, karena itu psikologis seorang dokter juga perlu untuk mengetahui saya ini berhadapan dengan tipe pasien yang seperti apa. Bisa dibayangkan kalau misalnya pasiennya juga nggak mau dijelasin, tapi Dokternya pasiennya jelasin menjelaskan panjang lebar, ya kan akhirnya mubazir juga. Iya. Tapi sebaliknya, pasiennya pengen mendapatkan penjelasan, tapi dokternya yang tenang-tenang. Nah, itu juga. Iya. Jadi sebetulnya apa yang kita lakukan adalah kita harus seorang tenaga kesehatan, baik itu dokter, perawat, bidan, dan sebagainya, dalam berhadapan dengan pasien itu kita harus tahu psikologis atau keadaan yang dihadapi oleh pasien pada saat itu. Iya. Itu yang lebih penting. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan dari sahabat sehat. Ini kalau bagaimana kondisinya ketika ada, kan yang datang ke rumah sakit itu bukan hanya orang yang sakit ya dok, ada juga orang-orang yang sehat ingin memeriksakan kesehatan gitu ya, mungkin akan melakukan MCU atau medical check up ke rumah sakit. Nah, kan akan bertemu dengan dokter juga nih, berkonsultasi, apakah dalam segi komunikasinya akan lebih fun gitu karena beritanya juga baik atau bagaimana dok? Hasil medical check up kan belum tentu bahagia. Iya juga sih, betul. Jadi artinya gini, Tergantung hasil ya dok ya. Iya. apapun yang kita temukan dari seorang pasien pada saat dia medical check up, kita harus sampaikan. Kalau biasanya medical check up itu kan sifatnya hanya resume ya, artinya oh ibu ini ada kelainan di jantung ibu, kemungkinan kelainan sebaiknya ibu hubungi dokter jantung. Oh ibu ini ada kelainan di mata ibu misalnya, pandangannya kurang bagus, sebaiknya ibu ketemu dengan dokter spesialis mata. Nah, hal-hal tersebut semuanya harus disampaikan supaya pasien tahu, oh ini loh hasil medical check up saya ini perlu ditindaklanjuti. Jangan sampai medical check up-nya hanya medical check up, udah bayar medical check up, tapi hasilnya ya silahkan Anda baca sendiri. Kan tidak demikian. Ya. Dokter harus menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh pasien setelah medical check up tersebut. Iya. Jadi boleh ya dok, meskipun tidak sakit gitu ya, dalam keadaan sehat, ingin konsultasi kesehatan atau pemeriksaan kesehatan ke rumah sakit, boleh ya dok? Sangat boleh, sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Karena kadang-kadang beberapa penyakit pun ada yang tidak menimbulkan gejala Ya, ya dok ya. nggak ketahuan nih, tiba-tiba udah parah ya dok ya. Udah parah aja ya. Nah, untuk sahabat sehat semua yang mau melakukan medical check up di Rumah Sakit Unggul Karsa Medika, kita punya promo menarik nih, ada diskon laboratorium. Untuk syarat dan ketentuannya apa aja sih? Boleh tanya-tanya di Instagram kita @rsunggulkarsamedika, atau boleh juga hubungi kita di WhatsApp rumah sakit di nomor ini. Salam sehat buat semuanya. Nah, buat sebelum semuanya. kita tutup, mungkin ada yang ingin dokter sampaikan dulu nih dok, untuk sahabat sehat semua. Oh, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa apabila sahabat sehat pergi ke dokter, ya, sampaikanlah semua keluhan tersebut dengan jelas, supaya dokter bisa memprediksi kira-kira ke arah mana dokter tersebut akan melakukan pemeriksaan dan sebagainya. Ya. Ya, satu. Yang kedua adalah bahwa kita juga harus tahu bahwa
apa yang akan kita sampaikan kepada dokter itu bukan sesuatu yang supaya dokternya senang, tapi benar-benar apa yang sedang saya hadapi. Ya. Itu penting sekali supaya dokter bisa memberikan kesimpulan yang terbaik buat pasiennya. Ya. Juga buat para dokter tentunya, dokter itu sedang berhadapan dengan pasien, dok, ya kan? Artinya apa? Mereka itu datang ke dokter karena mencari suatu pertolongan, mencari sesuatu untuk bisa dibantu. Karena itu bantulah mereka dengan penuh ramah, dengan sejujur-jujurnya, sehingga pasien yang kita layani juga bisa mendapatkan manfaat yang baik. Ibu, silakan Bu, ada yang ingin disampaikan kepada sahabat sehat? Kalau dari saya mungkin kita ke tenaga kesehatan lain ya, mungkin perawat, bidan. Seperti yang tadi Dokter Temi juga sampaikan juga bahwa pasien datang ke sini membutuhkan pertolongan kita. Tetap berikanlah kita pelayanan yang terbaik dengan penuh ramah. Jadilah kita pendengar yang baik buat pasien juga pada saat pasien menyampaikan keluhan-keluhannya. Jadi layani pasien dengan sepenuh hati tanpa membedakan golongan apapun dan tanpa membedakan mau kelas apapun itu. Terima kasih. Nah, itu dia podcast kita hari ini dengan Dokter Temi dan juga Ibu Kristina. Terima kasih banyak dokter, Ibu. Buat teman-teman semua, apa yang sudah kita bicarakan tadi itu tolong dilihat, juga disebarkan ke teman-teman yang lain ya. Ya. Podcast ini ya, sehingga bisa bermanfaat bukan hanya buat teman-teman semua, tapi buat seluruh masyarakat. Terima kasih sahabat sehat semua. Sampai jumpa di Unggul Podcast berikutnya.